nggak apa-apa sekali-sekali. Umpama nih pernah narkoba, udah stop. Terus tiba-tiba nggak apa-apa, iseng sekali aja cuman pengen. Kalau sekali nyoba, mulai Mei akan susah putus. Ya, jadi gunakan kesadaran kita full ya untuk kita tahu apa pelajaran kita yang kemarin-kemarin. Jangan sampai terlena. By the way, ini cuman season 1,5 tahun, bukan seumur hidup. Hebatnya itu cuma 1,5 tahun tok. Habis itu nanti ketika mundur di Capricorn akan nyeselnya luar biasa. Iya, balik lagi sekarang kita bersama dengan Mbak Mona. Apa kabar Mbak Mona? Alhamdulillah, baik Mas Hendra. Ya, oke. Sudah nggak asing lagi ya teman-teman. Jadi Mbak Mona, pakar live pet, bercat. Hari ini kita akan, Mbak Mona barangkali aku pengen tahu prediksi mungkin ya, berdasarkan astrologi. Ya. Ke depan ini bakal seperti apa? Kita tahu bahwa sekarang tuh banyak sekali webinar-webinar, kelas-kelas untuk mengubah krisis menjadi peluang bisnis dan lain sebagainya gitu. Artinya sudah ada indikasi-indikasi bahwa potensi krisis itu sudah di depan mata gitu. Nah, dalam perspektif astrologi gitu barangkali mungkin perlu untuk dielaborasi secara komprehensif gitu, Mbak Mona. Iya. Jadi kalau dari sisi astrologi bagi saya yang mempelajari ya Mas, memang kita ini hampir di transisi new era. Jangan lupa kalau kita mau hampir di transisi new era pasti akan ada namanya ending. Ya, dan kita ini mendekati ending. Ngomongin tahun ini, saya itu selalu mengombine ilmu saya, astrologi, numerologi, semuanya saya combine. Spiritualitas juga saya combine. Karena emang ilmu-ilmu ini ya perlu untuk kita pahami gitu ya. Contoh tahun ini, tahun 2005, 9, akhir ending gitu. Jadi memang tahun ini nih sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa akan ada sesuatu yang ending. Nah, 9 ini akan kontradiktif untuk beberapa orang yang nggak paham tentang circle, tentang kehidupan. Jadi kalau mereka tidak paham, ya mereka hanya menjalankan hidupnya dengan apa yang dia anggap dia lakukan. Negatifnya karena 9 ini saya sudah pernah bahas di awal video saya yang sebelumnya, kalau 9 itu Mars, orang itu punya jiwa fighter dan survivornya tinggi. Orang-orang yang tadinya mengalah, yang tidak mau terlibat konflik, tiba-tiba ingin melawan balik, ya energinya seperti ini gitu. Terus yang saya bahas dulu juga hal-hal yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar, kayak mungkin affair atau apapun itu ya, itu akan terbuka gitu. Kenapa kok bisa terbuka? Ya karena vibrasi manusianya pengen saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Ini kalau dari numerologinya sendiri. Nah, kalau dari sisi astrologinya, video yang terakhir saya bahas ketika di Maret kok sulit banget ya Mbak Mona gitu ya. Bahkan ini masih nih kita sebenarnya belum selesai ya. Nanti 18 Mei nanti akan aku bahas ini. Ini kenapa kok sulit sekali? Karena bayangin 3 planet di satu rumah zodiak Pisces. Ya, ada Saturnus, ada Rahu di sini. By the way, ini Rahu ini malefic, Saturnus ini malefic. Ini planet yang sulit gitu. Dan di situ ada Venus. Venus itu link ke usaha, ke percintaan, ke rumah
ya. Ini kayak kepending semua. Kenapa sih kayak mau jadi nggak jadi, mau jadi nggak jadi? Karena ada yang mengganggu di rumah itu. Padahal Venus kalau di Pisces ini tuh sangat bagus sekali harusnya. Tapi ada planet lain yang ikut campur. Jadi energinya kayak nggak jelas gitu. Kadang orang jadi kayak stres sendiri mikirin kok saya stuck di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, bentar lagi Rahunya mau pindah ke Aquarius. Jadi Rahu itu mundur nggak maju, Mas. Ya, karena Rahu ini North Node, bayangan bulan gitu. Dia berjalan mundur dari Pisces dia ke Aquarius. Nah, ini yang akan saya sampaikan, ini penting banget, info ini harus saya sampaikan karena ya memang ini intensi saya untuk mempelajari ini, saya pengen membagi ilmu saya. Jadi ketika Rahu jatuh di zodiak Aquarius, Rahu ini di rumahnya sendiri, Mas. Karena rumahnya Rahu adalah Aquarius zodiak. Yang terjadi adalah tiba-tiba kita mendadak jenius, tiba-tiba kita mendadak sangat pintar. Karena Rahu ini ruling apa? Teknologi, kecerdasan, desire, ya. Jadi tiba-tiba kita kebangun kayak, aku nggak nyangka ternyata aku punya skill ini, aku nggak nyangka ternyata aku bisa pelajarin ini. Tiba-tiba mendadak pintar gitu. Nah, balik lagi, Rahu ini bayangan bulan, bukan planet. Jadi ini adalah smoke illusion. Ini trik maya, jangan sampai kita tertipu dengan Rahu yang seolah-olah kita hebat ya. Nanti ini kan durasinya cuma 1,5 tahun tok ini musimnya. Nanti setelah Rahu mundur ke Capricorn baru kita sadar kita melakukan kesalahan besar dengan mengambil langkah yang terlalu besar. Jadi kita harus barengi. Kalau saya sih selalu membarengi antara memahami energinya dan spiritualitasnya. Jadi apapun musimnya kalau kita secara spiritualitas bagus, kita bisa membentengi diri gitu ya. Rahu itu motonya adalah sky is the limit. Jadi nggak ada batasannya. Orang-orang akan menghalalkan segala cara untuk melakukan. Kalau kemarin sudah ada yang menjatuh-jatuhkan ya. Ini nanti ketika Rahunya transit di Aquarius dari Mei sampai nanti Desember 2026, orang akan semakin menggila untuk menjatuhkan lawannya gitu ya. Jadi yang ditarik adalah massa, karena Aquarius ini massa, masyarakat ya, publik. Jadi kita akan sering komporin ya, kita akan sering dikomporin, diprovokasi dengan media mungkin atau dengan orang-orang yang punya kepentingan khusus. Jadi kita sebagai halayak harus pintar di sini. Jangan diambil mentah-mentah berita apapun yang keluar ya. Kita harus melihat apa udang di balik batu ketika isu-isu ini disebarkan. Jadi kita jangan sampai kepancing dengan itu. Terus negatifnya lagi, Rahu itu sangat negatif. Jadi saya harus banyak ngomong negatifnya biar kita malas diri. Karena yang kena semua kan manusia, kita tiba-tiba jadi smart, kita tiba-tiba jadi intelek banget, ngerti solving problem kita bagus banget, punya masalah tahu caranya selesaiin. Luar biasa ini, sangat luar biasa si Rahu ketika di Aquarius. Negatifnya kriminalitas tinggi. Karena kan semuanya kena gitu ya. Jadi kriminal-kriminal ini akan berpikir secara licik ya. Mereka akan menghalalkan berbagai cara, mungkin kejahatan-kejahatannya mungkin di luar nalar ketika nanti sudah diekspos di media yang ya ampun kok bisa ya orang kayak begini gitu ya. Nah, ini perlu dipahamin. Pokoknya untuk kita yang di sini karena ini channelnya Ngaji Roso, jadi saya pengen bagikan tetap jangan terlalu percaya yang too good to be true kalau di Rahu. Kalau ada orang yang memberikan angin-angin segarnya terlalu gede, ya emang itu terlalu gede, emang itu angin segar. Jangan dipercaya. Bukan berarti terus nggak boleh ngapa-ngapain Mbak Mona. Boleh, tapi pakai logika, kaki nginjek tanah. Kalau enggak, kita ikut terbang gitu ya. Untuk tertipu dengan seperti itu. Di diri kita pribadi, nah ini addiction. Ini harus dibahas karena Rahu ini, saya itu kalau baca astrologi bisa lihat orang ini punya potensi addiction atau enggak. Saya akan lihat Rahu posisinya di mana, rumahnya di mana. Yang tadinya udah berhenti, tiba-tiba
ngulang lagi, mulai addiction lagi. Addiction ini banyak ya Mas ya, bisa addiction makanan, minuman, alkohol mungkin, atau apa. Tergantung dengan pribadi. Kalau saya sebagai astrologis, saya bisa lihat di mana Rahu dia duduk, di situ pasti akan gampang addictionnya dia aktif ya. Ini akan aktif nih, gitu. Jangan berpikir iseng aja nggak apa-apa sekali-sekali. Umpama nih pernah narkoba, udah stop. Terus tiba-tiba nggak apa-apa, iseng sekali aja, cuman pengen. Kalau sekali nyoba, mulai Mei akan susah putus. Ya, jadi gunakan kesadaran kita full ya untuk kita tahu apa pelajaran kita yang kemarin-kemarin. Jangan sampai terlena. By the way, ini cuman season 1,5 tahun, bukan seumur hidup. Hebatnya itu cuma 1,5 tahun tok. Habis itu nanti ketika mundur di Capricorn akan nyeselnya luar biasa gitu. Nah ini kalau dari astrologi sih Mas. Kalau tadi kan Mbak Mona mengatakan bahwa orang tiba-tiba akan menjadi jenius secara kolektif gitu ya. Yeah. Kalau diterangkan secara yang lebih rasional lagi, itu faktor yang membuat kemudian tiba-tiba orang menjadi jenius itu sebenarnya apa gitu Mbak? Kalau dalam terminologi Jawa nih misalnya, memori DNA leluhur itu katanya semakin ke depan itu akan semakin aktif, akan semakin keluar sehingga sesuatu yang tidak sejati, sesuatu yang palsu, itu orang akan sadar dengan sendirinya sudah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang enggak gitu. Apakah ada kaitannya sama itu Mbak Mona? Kalau Rahu tidak bisa membedakan karena Rahu bukan planet spiritual atau wisdom yang strong di Jupiter, Sun ya. Mereka akan tahu untuk membedakan. Jadi ketika Mas tanya kok bisa ya Mbak Mona ini terus nanti aktif-aktifnya gimana? Kecilnya aja deh. Solving problemnya Mas, yang dulu stuck tiba-tiba nggak tahu harus mikir aku gimana cara nyelesain masalahku. Ini tiba-tiba pinter sekali. Banyak orang pinter mendadak gitu. Jadi Rahu ini ruling intellect mind ya, pikiran. Jadi ketika Rahu duduk di rumahnya dia sendiri, otomatis kita sebagai manusia sangat inteleknya kita aktif gitu ya. Saya ngomong ini intelek bukan spiritualitas ya. Jadi kalau intelek ini bukan spiritual. Intelek ini yang membuat kita berkeinginan, desire. Nah, Rahu ini desire. Teknologi, tiba-tiba yang tadinya bukan scientist bisa jadi scientist ya. Nah ini kemungkinan juga bisa dari past life skill aktif ya. Jadi dia memang udah punya potensi DNA terus aktif gitu. Tapi bukan berarti lagi ini bagus untuk mereka. Jadi kita kan hidup ribuan kali reinkarnasi. Jadi pernah jadi jahat, pernah jadi baik. Ya bayangin aja ketika Rahu aktif, intelek kita ya semua dari A sampai Z itu aktif semua, dari yang bagus, dari yang negatif semua aktif gitu. Gitu. Terus apa tadi saya mau bilang? Teknologi sendiri ya akan keluar nih nanti gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Kita kan terheran-heran, ya ampun kok bisa kayak gini. Nah ini new era-nya udah mulai aktif yang kayak gini. Nanti tuh 5 tahun ke depan kita itu sudah bukan, nanti cek ya mungkin video ini akan ditonton lagi 5 tahun ke depan. Ini pasti kita sudah tidak seperti ini lagi gitu ya. Tapi udah tipis-tipis nih, udah tipis-tipis ke new era. Masalah uang ya, masalah pekerjaan udah beda. Mindset ada riset gitu ya. Riset, ya. Tapi ya kita nggak bisa lari dari ini. Ini namanya era ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi, tapi tetap ada fondasi dari diri. Fondasinya apa ya? Balik lagi spiritualitas ya, gitu. Jadi kita ngerti gitu ya, mana yang ilusi, mana yang benar. Selama kita jadi manusia, kita itu masih bermain dua hal itu. Jadi belum bisa dibilang benar terus gitu ya, atau salah terus gitu. Yang bisa merubah itu ketika ya kita sendiri, bedanya Rahu dan higher self ya, saya akan bahas ini. Higher self
itu higher consciousness, kesadaran yang highly tinggi. Intelektual itu cuman batasannya mungkin belum sampai di sana gitu. Kalau higher self itu kedekatan dengan Tuhan tinggi. Jadi orang ini insight-nya bagus gitu ya. Melihat kacamata hidup lebih bagus, lebih bijak. Tapi kalau intelek ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa saja negatif gitu. Makanya ini kaitannya tadi dengan tingkat kriminalitas gitu ya. Betul. Karena orang berbuat jahat pun levelnya bisa meningkat karena lebih jenius lagi, kelicikan-kelicikan yang menyamar gitu ya. Saya bahas yang kemarin di awal 2025, berusaha untuk tidak oversharing ya, apalagi yang merasa banyak orang-orang yang melihat mereka, melihat image kita, pengen menjatuhkan kita, ya kita lebih kayak inward aja deh gitu ya, dalam arti kita lebih baik kerja di balik layar, nggak usah terlalu show off gitu, nggak usah terlalu oversharing karena ya ini tadi nanti itu yang apalagi ini tahunnya ular gitu, kadang kita nggak sadar siapa yang matok kita gitu ya, kadang tuh orang-orang terdekat kita gitu, jadi ini harus sangat diperhatikan. Oke.